Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Di dalam kerendahan hati, kami siapkan hati dan pikiran untuk disapa firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 17 Maret 2023, tertulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihlah dirimu beribadah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, seorang olahragawan dapat merebut atau mempertahankan mahkota juaranya membutuhkan latihan yang teratur. Selain itu, latihan badani atau olahraga berguna juga bagi kebugaran tubuh dan kesehatan jasmani kita. Namun, semua hal tersebut manfaatnya hanya dirasakan selama hidup di dunia ini. Alkitab menyebutkan ada latihan badani dan ada latihan beribadah. Ibadah dalam hal ini bukanlah sekedar kegiatan rutin dan formal keagamaan saja. Ibadah mempunyai arti dan dampak yang besar bagi setiap orang percaya. Melalui ibadah, seseorang mengalami pertumbuhan iman kepada Yesus Kristus. Jadi, firman ini bukan melarang kita untuk latihan badani atau berolahraga. Firman ini menyampaikan kepada kita bahwa ibadah kepada Tuhan lebih berguna bagi kehidupan kita saat ini maupun kehidupan di surga kelak. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam dunia saat ini ujian dan pencobaan yang kita hadapi semakin berat dan semakin susah, di mana dalam menghadapinya kita membutuhkan iman yang sehat dan iman yang prima. Sebagai anak-anak Tuhan, kita haruslah memiliki disiplin rohani yang baik. Kita harus melakukan hal-hal yang mendukung pertumbuhan rohani kita. Misalnya, kita rajin membaca firman Tuhan, kita aktif dalam mengikuti ibadah-ibadah di gereja, aktif dalam persekutuan di kantor ataupun di kampus, dan kita senang membaca tulisan-tulisan rohani. Artinya kita hendaknya melakukan segala kegiatan yang menjadi pupuk bagi pertumbuhan rohani kita dan membuang hal-hal yang bisa menghalangi pertumbuhan iman kita tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita melihat ibadah sebagai kebutuhan kita, bukan hanya sebagai kewajiban. Dengan melihat ibadah sebagai kebutuhan, maka kita akan memprioritaskan Tuhan dan bersukacita dalam melakukan ibadah tersebut. Seluruh aspek kehidupan yang kita lakukan itu adalah sebagai wujud nyata dari penyembahan dan persembahan kita kepada Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Segenap hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama kita. Hiduplah di dalam kasih kepada semua orang. Mulailah ibadah dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Kemudian Tuhan akan memampukan kita semua melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup ini. Jadikanlah ibadah tersebut menjadi gaya hidup kita, karena ibadah itu berguna dalam segala hal sampai kepada kekekalan.
latihlah dirimu beribadah. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 202 ayat 6. Huha holongi ho gogoku. Tok tong ramoti malakaku di dalam hati gorani. Huhutsai pargogoi rohaku mangaradoti hatami o sondang sian surgoi sodangi rohaki. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan. Ya Allah Bapa, kami mengaku kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam setiap pergumulan hidup yang kami hadapi, Tuhan hadir memberikan kekuatan dan keteguhan hati bagi kami. Ya Tuhan, ajar kami selama hidup di tengah-tengah dunia ini untuk melatih diri kami beribadah. Melatih diri kami melakukan yang baik dan yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jadikan kami menjadi berkat-Mu, orang yang bermanfaat bagi sekeliling kami. Ya Tuhan, kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, di dalam setiap aktivitas kami berdoa supaya Tuhan hadir, memberikan kekuatan bagi kami dan sukacita dari surga. Terpujilah nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.